Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani dengan NIM 240602008 dari kelas A4 PGSD angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan isi dari poster yang telah saya buat. Hello everyone, in this video I will explain about young learners and how they learn English. Young learners adalah siswa sekolah dasar yang memiliki karakteristik khusus dalam belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, guru perlu memahami bagaimana cara anak belajar agar pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan. First, let's talk about the characteristic of young learners. Oke, anak-anak usia dini biasanya belajar lebih baik melalui visual, benda nyata, dan pengalaman langsung. Jadi, anak-anak lebih mudah memahami kosakata ketika mereka melihat gambar atau benda nyata dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Misalnya, siswa akan lebih memahami kata apple ketika mereka melihat gambar apel atau benda aslinya. Nah, selain itu, young learners juga aktif, penasaran, dan suka mencoba hal baru. Mereka senang bermain, namun anak-anak bisa mudah bosan jika kegiatan pembelajarannya itu monoton. Nah, oleh karena itu, pembelajaran bahasa Inggris di SD gitu untuk anak SD sebaiknya dibuat menarik dan bervariasi. Okay, next there are 3 common learning styles. Yang pertama ada visual, terus yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinesthetic learning styles. Okay, the first is visual learners. Pembelajaran visual belajar paling baik melalui gambar, warna, kartu bergambar, bagan, dan video. Jadi, siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami materi melalui media yang dapat dilihat. Misalnya, guru dapat menggunakan flashcard atau gambar hewan untuk memperkenalkan vocabulary tentang animals. Okay, the second is auditory learners. Pembelajaran auditori belajar melalui aktivitas mendengarkan, seperti lagu, bercerita, pengulangan, dan penjelasan guru. Lagu bahasa Inggris dapat membantu karena anak-anak dapat mengingat vocabulary dan pronunciation dengan lebih mudah melalui musik dan pengulangan. The last is kinesthetic learners. Pembelajaran kinestetik lebih menyukai gerakan dan aktivitas fisik. Mereka belajar lebih efektif melalui permainan, role play, dan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Salah satu contohnya itu adalah Total Physical Response atau TPR, yaitu metode pembelajaran yang menghubungkan bahasa dengan gerakan fisik. In one classroom, students usually have different learning styles. Oleh karena itu, guru harus menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mendukung semua siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang inklusif. Okay, now let's move to the key principles of teaching English for young learners. The first principle is meaningful learning. Bahasa Inggris harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan situasi nyata anak-anak. Jadi, bahasa Inggris tidak hanya diajarkan sebagai teori atau aturan grammar, tetapi digunakan dalam konteks yang dekat dengan kehidupan siswa atau dengan kehidupan nyata mereka. The second principle is fun repetition. Anak-anak membutuhkan pengulangan agar dapat mengingat kosakata dan ungkapan. Namun, pengulangan harus dikemas dalam aktivitas yang menyenangkan seperti games,
songs, and storytelling agar siswa tidak merasa bosan. Nah, the third principle is student-centered learning. Dalam pembelajaran ini, siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu proses pembelajaran. Okay, the last principle is creating a supportive classroom environment. Lingkungan kelas yang aman dan positif dapat membantu siswa lebih percaya diri dan tidak takut melakukan kesalahan saat belajar bahasa Inggris. Terdapat pula beberapa strategi pengajaran nih yang dapat digunakan oleh guru di dalam kelas. Strategi pertama adalah songs and chants. Lagu membantu siswa mengingat kata-kata dengan lebih mudah dan meningkatkan pengucapan. Selain itu, lagu juga membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Lalu strategi yang kedua ada educational games. Permainan dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan interaksi siswa selama pembelajaran. Nah, the next strategy is flashcard or pictures. Media visual seperti gambar, flashcard sangat membantu siswa memahami vocabulary dengan lebih cepat. Teachers can also use storytelling activities. Storytelling helps students improve listening skills, imagination, and understanding of English expressions. Another strategy is Total Physical Response or TPR. Dalam metode ini, siswa belajar bahasa Inggris melalui gerakan tubuh sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Salah satu contoh aktivitas adalah permainan Simon Says. Dalam permainan ini, guru memberikan instruksi seperti touch your head, or jump, or clap your hands. Lalu siswa mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Aktivitas ini membantu siswa mempelajari action verbs dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Jadi kesimpulan dari isi poster yang telah saya buat adalah young learners belajar bahasa Inggris paling baik ketika pembelajaran menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik dan gaya belajar siswa agar dapat menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Oke, sekian dari saya. Thank you for listening. Bye-bye.